MU. Tapi beruntung dia nggak kalah. Jadi kalau kita lihat mungkin banyak podcast-podcast bola viewsnya nggak terlalu gede karena di situ MU nggak menang tapi juga nggak kalah mas. Itu biasanya kalau dia nggak menang nggak kalah di titik seri jarang yang viewersnya melonjak tuh biasanya. Dan nggak ada big match lain kan di liga lain kayak El Clasico ataupun juga mungkin di Italia ada Roma Milan. Tapi kita tahu secara maaf nih buat nonton Serie A tapi gue bukannya meremehkan tapi kalau untuk big match di Serie A secara algoritma yang gue lihat dari beberapa tahun terakhir nggak sebesar itu dibandingkan El Clasico ataupun yang big match dari Premier League. Kita melihat dari MU yang kemarin putus winning streaknya, menurut lo beruntung nggak dia akhirnya bisa meraih 1 poin setelah cukup struggling lah 2 babak? Kalau dilihat dari cara mainnya beruntung, iya kan? ya, nggak menang. Nggak menang dan nggak kalah ya. Beruntung nggak kalah dan dari cara mainnya oke bisa cetak gol terlebih dahulu lawan lewat Casemiro. Tapi setelah itu nafsu untuk cetak golnya lagi, nafsu untuk bisa nambah keunggulan kan nggak ada. Kalau menurut gue ya. Akhirnya Forest juga bisa nguasain dan gue tuh waktu ngelihat kemarin lah ini orang tim yang habis menang 4 kali berturut-turut kok dimainin sama Forest sama pelatih yang baru gitu kan. Kok bisa begini? Jadi kalau menurut gue memang belum konsisten. Terus yang kedua kelemahan di belakang di 3 back itu kelihatan banget di golnya Forest. Lah orang 3 orang back dikasih aerial duel kok kalah sama penyerangnya Forest. Apalagi Amad Diallo yang berduel yang terakhir ya, yang pertama ya, yang golnya si Morgan Gibbs White ya. Betul. Yang menyisakan akhirnya secara duel memang gak begitu bagus. Tapi gue sebelum bahas Forestnya gue juga melihat bagaimana memang kalau belum ya tanpa gue mengurangi rasa hormat kepada Maguire, lagi-lagi Maguire betul untuk 3 back ini menurut gue ya masih menjadi yang terdepan ketika Lisandro Martinez belum ada gitu. Jadi memang kemarin De Ligt di kanan, Maguire di tengah, kiri Luke Shaw, menurut gue 3 back terbaik ya. Dan ketika Yoro kemarin ada, kelihatan banget Yoro kemarin cukup struggling gitu untuk